menyembah Tuhan. Dan kita mau masuk ke kita mau kehidupan dengan seperti Elisa yang Rindu aliran sungaimu
kami menyerahkan semuanya ya Tuhan, ibadah wanita ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak ada sukacita hari ini, amin. Kita mau memuji Tuhan kembali, sungai sukacitamu.
Ibu Lena ya, silakan Ibu. Shalom Ibu-Ibu. Maaf saya telat. Tadi mau berangkat ada yang dulu deh. Ini saya mau bersaksi untuk kita kasih Tuhan. Saya kasih judul persaksian kekuatan dan kuasa doa. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena sudah mendengar dan menjawab doa kami sekeluarga. Singkat cerita, kedua anak kembar kami, yaitu Josephine dan Jonathan, mencoba daftar di perguruan tinggi negeri sampai 2 kali. Yang pertama melalui jalur SNBP pada awal bulan Maret, dan hasil pengumumannya pada akhir Maret 2026, tetapi ternyata mereka tidak lolos. Tapi mereka masih punya peluang 2 kali lagi, yaitu melalui jalur SNBT dan jalur mandiri. Andai SNBT tidak lolos, mereka masih bisa di jalur mandiri. Setelah mereka berjuang melalui tes untuk SNBT, selesai ujian sekolah dan selesai acara kelulusan juga pada tanggal 31 Mei 2026 lalu. Mereka menunggu hasil HHC lah ya, harap-harap cemas. Mereka mengharapkan untuk diterima. Sebelumnya kan gereja ada doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, dan saya dan anak saya yang cowok Jonathan ikut beberapa kali. Selain itu juga setiap ada kesempatan juga minta didoakan sama Bapak dan Ibu Gembala. Dan doa Bapak dan Ibu Gembala kita sangat dahsyat. Amin. Dan luar biasa ya. Puji Tuhan, pada tanggal 31 Mei 2026 pada pukul 15.00 sore tepat mereka dinyatakan tuh lolos SNBT. Kedua-duanya lolos. Yang cewek masuk isi Bali, yang cowok masuk Puntirta Serang. Itu kesaksian yang pertama. Saya ada satu lagi kesaksian yang kedua. Hari Jumat kemarin saya tuh melakukan kesalahan, Ibu-ibu, yaitu menjual kabel antena digital. Saya kira satu rollnya itu sama kayak kabel-kabel yang lain, yaitu 50 meter. Saya menjual 30 meter karena lalu dipikirnya satu roll itu kan 50 meter. Terus saran sama pembelinya bilang, "Ci, udah Ci potong 20 meter, sisanya satu roll, sisanya itu buat saya aja supaya nggak berantakan." Saya pikir oke lah, saya kasih kan. Tapi setelah itu dia transfer, udah selesai pembayaran, selesai. Tapi pas sepertinya ada yang kurang pas gitu, kayak mengganjal gitu di hati saya. Kenapa ya? Saya ingetin, tapi kok kayaknya tadi berat gitu. Kok yang sisanya ini kok sedikit? Tadi kayaknya banyak banget. Terus saya lihat lagi di labelnya. Ya Tuhan, saya kaget. Ternyata tuh panjangnya 90 meter. Aduh, saya rugi banyak nih, saya pikir gitu ya. Terus saya bingung sekali. Saya dulu sama ngomong suami saya suruh kerja. Tak mungkin lah, kemana dia? Gak kenal juga, siapa namanya, rumahnya di mana, nggak tahu. Terus, tapi dalam kebingungan saya terus berdoa. Saya mohon petunjuk Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolong Tuhan kembalikan pembeli tadi ya Tuhan, saya gitu kan. Terus saya pikir, singkat cerita gini, saya pikir kan tadi dia transaksi melalui bank transfer. Saya cek tuh di mutasi,
kan ada namanya Bu ya, ada namanya. Mudah-mudahan ini nama yang sebenarnya ada di Facebook gitu kan. Saya coba cari di Facebook, saya lihat mukanya, oh yang ini bukan, terus yang ini kayaknya ini namanya kan ada mirip-mirip gitu ya, tapi kayaknya ini deh gitu kan. Saya coba, saya berdoa, ya Tuhan semoga benar gitu. Saya benar-benar saya chat, Pak, tadi Bapak yang beli di kartu saya ya, di toko yang di Tangerang, betul. Terus saya udah senang, saya bilang, Pak tolong ya balik lagi ke toko ya, saya bilang. Terus nanti Bapak saya kasih hadiah deh, saya bilang gitu. Kayak gitu terus balik lagi, karena saya ada salah itu, saya tuntut itu ternyata 90 meter. Biasanya cuma jawab singkat ya, siap, saya bilang. Sore ya Bu, saya tunggu tuh Bu. Terus sampai ada yang beli, selalu ada yang itu saya cepet lari. Bukan, ada lagi 1-2 orang, bukan. Udah pada itu jam habis maghrib, jam 6.15 dia datang terus dia bilang, itu bapaknya bukan ya? Iya, ternyata dia datang. Terus ini Bu, ya ampun Pak, saya bilang terima kasih ya Bapak jujur, saya bilang gitu. Ya udah Bapak mau hadiah apa, lampu apa? Saya nggak usah kata dia gitu, nggak usah nggak apa-apa Bu. Terus dia cuma bilang, itu Ibu untung bisa ngecat saya di Facebook, dan untung saya bayarnya pakai transfer. Coba kalau cash, dia bilang gitu. Ya hilang kalau cash. Puji Tuhan, itulah saya bilang, itulah Tuhan mendengar doa saya. Padahal saya cuma bilang, Tuhan tolong saya secara lisan gitu aja ya. Ternyata Tuhan juga dengar, dan ternyata untungnya Bapak yang beli itu jujur. Saya bersyukur sekali. Itulah saya bilang, supaya kita semua jangan jemu-jemu untuk berdoa dan selalu Tuhan itu memang benar-benar Tuhan kita tuh dahsyat dan sanggup dalam segala perkara. Saya akan mengajak Ibu menyanyi bersama Dia Sanggup. Terima kasih ya untuk Bu Lena yang mungkin kalau buat kita manusia yang nggak mungkin tidak, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Di dalam Tuhan Yesus banyak jalan keluar yang terbaik asalkan kita percaya, kita mengandalkan Tuhan gitu ya. Jangan kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan, tapi kita masih pikirkan dan serahkan semua sama Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Amin. Bu Lena sudah dapat jawabannya ya. Ya. Saya juga mau kesaksian. Nggak tahu kapan dan gimananya ya ceritanya.
tiba-tiba di kaki saya itu ada benjolan gitu ya. Benjolannya lumayan gede ya bisa gede kelereng. Itu tuh sangat mengganggu saya, maksudnya kalau malam nyut-nyutan gitu, kayak kesetrum kaki saya. Aduh, kata saya, Tuhan, saya bilang gitu ya, kalau begini terus kan ntar lama-lama makin besar, saya bagaimana jalan, saya bagaimana mengurus anak saya, bagaimana mengurus keluarga saya bilang gitu. Terus saya percaya gitu ya, Tuhan pasti sembuhkan saya gitu ya. Nah waktu itu saya kan ngurus, saya bilang gitu ya, Bu awas ya Bu, di kaki saya ada benjolan, saya bilang gitu ya. Iya Bu ya, nggak apa-apa gitu ya. Terus terus nggak tahu berapa bulan tiba-tiba gede di kaki saya gitu ya. Jadi mengganggu aktivitas mau tidur, pengamalan itu sangat mengganggu gitu ya. Saya serahkan semua sama Tuhan. Saya bilang, saya berdoa, saya tumpang tangan di kaki saya bilang, Tuhan, saya hanya punya Engkau gitu ya. Mungkin kalau dioperasi itu bisa habis ratusan juta ya, maksudnya puluhan juta gitu. Dan saya nggak mau dioperasi gitu ya, karena dari awal juga saya tetap mengandalkan Tuhan gitu. Dari saya hamil anak pertama, suruh dokter saya operasi besar, tapi saya andalkan Tuhan, akhirnya nggak jadi normal. Sekarang kaki saya tumpang tangan. Tiba-tiba sesudah saya berdoa berapa hari kemudian gitu, itu masih ada benjolannya. Terus saya nggak sadar, saya garuk-garuk kaki nih, kok kayak ada yang bilang apa ya belum kayak gitu ya. Iya, saya garuk-garuk begini, apa ya, saya bilang begitu ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang begitu ya. Apa saya nggak bersyukur ya Bu? Kebaikan Tuhan luar biasa buat saya gitu ya. Mungkin kalau saya masuk rumah sakit, oh Ibu, kata dokternya, Ibu ini harus operasi sekian biayanya. Aduh, apa saya sudah stres, saya bilang gitu ya. Begitu anak saya siapa yang ngurusin? Gitu. Saya bilang, oh ternyata Tuhan punya rencana lain, rencana yang terbaik buat saya gitu ya. Akhirnya Tuhan sudah sembuhkan, sudah rata dengan jadi ibu di sini tetap andalkan Tuhan gitu ya. Apapun yang menjadi masalahnya, apapun yang itu tetap andalkan Tuhan gitu ya. Kita jangan menyerah, harus tetap percaya. Masalah sebesar apapun Tuhan bisa berikan jalan keluar yang terbaik gitu ya. Seperti Ibu Lena dan seperti saya gitu ya. Ini saksi hidup ya Bu ya, bukan bohong gitu ya. Ini bukti kita percaya sama Tuhan. Tuhan kasih hadiah buat saya gitu ya. Jangan berupa uang, berupa kesehatan. Saya sudah bersyukur gitu ya ibu-ibu. Maksudnya tanpa saya sadar loh, itu saya bilang, saya garuk-garuk di kaki, tiba-tiba kok hilang ya. Kayak ada yang hilang di benjolan saya kemana, saya bilang gitu ya. Tuhan, saya bilang, jadi 2 hari saya doa gitu ya, Tuhan sudah jawab. Jadi begitu cepat gitu ya Tuhan menjawab doa saya. Terima kasih ya ibu-ibu. Kiranya ibu-ibu akan mendapat Tuhan dalam hidup tetap kuat ya. Kita mau maju Tuhan kembali ya ibu-ibu. Saya undang untuk berdiri.
masuk, silakan duduk. Maaf ibu-ibu. Jadi saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mau memuji Tuhan memasuki ruang Maha Kudus. Masuk
Engkau di dalam perjalanan hidup kami selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk.